Halo guys, welcome back my channel YouTube yang sebenarnya gak berniat jadi YouTuber juga, cuman karena suka aja. Ini podcast pertama gue, pengen ngebahas tentang mantan terindah. Di sini gue nggak sendiri, gue sama keponakan gue yang umurnya nggak beda jauh. Kita panggil, silakan masuk Via. Halo. Halo, namaste. Namaste, karena kita lagi di rumah aja, jadi kita gabut banget ya nggak sih? Kita mau ngebahas tentang mantan teri. Iya, mantan. Ya, menurut lu mantan terindah itu ada nggak sih? Menurut gua sih sebenarnya kalau misalkan terindah tuh nggak bakalan jadi mantan sih. Iya sih, bisa juga sih. Ya kan? Cuman kan kalau menurut gue sih mantan terindah itu ada sih. Karena kan dari berbagai macam cowok yang pernah dekat sama kita, pasti kan ada salah satunya yang bener-bener momen-momen yang nggak bisa dilupain gitu nggak sih? Iya. Nggak semuanya menyakiti gitu. Ya nggak sih? Kalau bicara tentang mantan nih, kira-kira mantan terindah lo itu waktu lu umur berapa sih? Yang paling indah ya, itu umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Berarti waktu lu SMK lah ya? Iya, SMK kelas 2. Kalau boleh tahu tuh ceritanya gimana tuh terindahnya? Kenapa dia bisa dinobatkan sebagai mantan terindah lo? Karena menurut gua dia tuh beda dari cowok-cowok yang pernah deket sama gua. Bedanya tuh kayak kalau menurut gua paling sweet lah. Paling sweet ya kan? Paling sweet. Sweetnya gimana tuh? Kan perspektif orang kan beda-beda. Ada yang cuma dikasih bunga udah sweet gitu kan, udah kayak orang meninggal gitu kan. Enggak, dikasih bunga terus. Dia nggak pernah ngasih gue bunga, nggak pernah ngasih gue apa-apa. Tapi mungkin lebih Mungkin ke kayak perhatiannya gitu. Perhatiannya sama suka jalan bareng gitu aja sih. Ada nggak sih tempat yang benar-benar mengenang banget ketika waktu lo masa-masa sama mantan terindah lo? Ada salah satu tempat di Fatmawati. Fatmawati di mananya tuh? Fatmawati banyak. Di teras Fatmawati. Ini pasti kayak K-bar gitu. Ya, gitu. Di situ. Mungkin lu sering nongkrong sama dia di situ gitu kan ya. Kalau jalan setiap malam minggu tuh biasanya selalu keluar. Tuh nongkrongnya di situ. Selalu di situ. Kalau boleh tahu siapa yang bayarin? Dia lah. Oh dia. Oke. Kali. Oke. Ada nggak sih barang yang masih lo simpen gitu? Ya kan dia nggak pernah ngasih apa-apa cuy. Oh iya, kayak lebih ke perhatian aja kali ya. Sampai sekarang masih diingat sih kadang. Kalau lu gimana? Kalau gue mantan terindah sih ada ya kan. Satu lah, masa banyak sih, nggak mungkin kan. Udah kalau itu pasti udah terwakilkan hanya satu ya kan. Just only one lah. Kalau gue sih mantan terindah itu sama sih waktu gue SMK, tapi lebih tepatnya umur 15 ke 16 tahun gitu, masih awal-awal SMK gitulah. Ya jadi tuh kalau bedanya sih, kalau mantan gue yang ini tuh dia kasih perhatian juga, sering ngelucu, ngegombal dan lain-lain, dan sering ngasih barang juga. Mungkin lo tau lah. Ya, mungkin lo tau ya kan. Dan kalau ditanya best momennya sama dia, mungkin every gue ketemu dia, mungkin itu momen terindah sih. Karena ketika gue ketemu dia, gue nggak pernah dibuat sedih sih, selalu dibuat senyum-senyum sendiri dengan perkataan dia always banget selalu bilang kalau gue cantik. Dan kayak mantan lo yang lain enggak gitu? Kayaknya enggak deh, cuma dia doang. Maksudnya yang kayak bener-bener abis apa sih namanya, abis jalan terus dia nganterin gue balik terus bilang kayak lo cantik gitu. Dan gue inget banget dia selalu naruh bunga dan coklat itu di jok motor. Jadi dia tuh kayak ala-ala pengen nge-surprisein gue gitu loh. Setiap kali mau ngasih tuh ditaruh di jok dulu. Sweet banget ya. Sweet banget itu. Ya cukup lah. Terus dia tuh tipe cowok yang bersih banget dan gak mau kelihatan motornya kotor. Jadi kalau sekalipun kotor pasti langsung dicuci gitu kan. Selalu dicuci. Dan dia tipe cowok yang wangi sih, dan gue suka banget sama tipe cowok yang wangi. Kalau boleh tahu tipe lo tuh kayak gimana sih?
Tipe gue. Lu Tipe apa nih? lu maksudnya tipe yang kayak kan banyak nih cewek-cewek yang gue lihat sih sebenarnya kebanyakan ya kalau cewek itu ngelihat cowok yang nggak dari fisik sih kebanyakan, tapi juga nggak banyak juga banyak yang emang lihat dari fisik. Kalau lu pribadi ngelihat dari fisik nggak? Enggak. Kayak maksudnya fisik itu tuh kayak ya harus ganteng Enggak. gitu. Ganteng realistis sih ya. Ganteng realistis. Ganteng itu tuh bonus. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ganteng atau cantik itu realistis, apa sih namanya, realistis banget. Maksudnya perspektif orang masing-masing. Bisa aja menurut gue ganteng dan cantik, menurut lo nggak ganteng dan Bisa cantik. aja. Iya, bisa aja kayak gitu kan. Jadi tipe lo kayak gimana nih? Tipe gue sih kalau tipe sebenarnya sih seagama, seiman, terus ya baik, pekerja keras yang beda ya. penting. Pinter sih, udah. Pinter. Penting itu aja. Tapi lo berarti bener nih nggak mau yang kayak harus tinggi gitu, yang physically gitu. Ya tinggi sih, karena kan gue pendek ya. Gue harus nyari Berarti keturunan ini yang lebih tinggi buat mungkin ini memperbaiki kriteria keturunan. untuk your future husband mungkin ya. Kalau pacar sih sebenarnya biasa nggak aja. harus yang muluk-muluk, yang nggak harus yang perfect banget lah ya. Kan Kalau belum tentu kan bisa jadi gitu, ngerti nggak jodoh, sih? iya. I know. Kalau lu sendiri gimana tuh? Wah, kriteria Banyak mau ya? gue tuh banyak mau karena gue anaknya tuh gampang ilfeel, ngerti gak sih? Ya sebenarnya gue pun juga bikin ilfeel orang, ngerti gak sih? Gue juga malu-maluin dan gue sadar. Tapi gue tuh paling gak suka sama cowok yang gak rapih. Ya, yang penting wangi cowok. Harus rapih dan wangi. Terus kalau physically banget, gue suka banget sama cowok tinggi. Dari dulu gue suka banget sama cowok tinggi. Dan gue suka banget sama cowok yang kayak berkacamata gitu, tapi nggak semua yang berkacamata gue suka. Maksudnya ada beberapa cowok yang emang gue suka dia berkacamata kayak ganteng aja gitu, kayak Afgan gitu kan, ganteng banget. Pokoknya udah kayak Afgan lah, pokoknya bayangannya tuh kalau udah cowok tinggi cakep kayak Afgan gitu lah. Jadi udah kayak gitu, udah sih itu. Dan gue suka sama cowok yang soleh sih. Ya walaupun gue tahu cowok soleh dan alim itu belum tentu mau pacaran, ya nggak sih? Iyalah. Iya, tapi gue suka banget sama cowok yang soleh. Terus soleh itu udah, menurut gue udah ibaratnya udah satu iman, udah rajin sholat dan lain-lainnya gitu kan. Dan gue suka banget sama cowok yang emang satu frekuensi sama gue, nggak sih? Karena gue tipe orang yang nggak mau diatur. Maunya ngatur? Nggak juga. Maksudnya kalau sama pacar ya gue nggak mau diatur. Maksudnya lu tuh masih pacar gue, gue nggak mau diatur-atur kayak gimana, gimana. Gue nggak mau diprotektifin gitu, ngerti nggak sih? Terlalu posesif nggak mau ya? Iya, gitu. Kita ngebahas apa lagi nih? Oh iya, tadi kan ada yang cerita juga tuh tentang mantan terindahnya kan. Dari temen sekelas gue. Jadi tuh dia kenal sama cowok ini waktu di Facebook, di grup pencarian jodoh gitu. Dia masih umur 13 tahun kan. Nah, dia dapet cowok ternyata yang umurnya 23, tapi awalnya itu dia posisinya dia nggak tahu. Ketika dia udah deket itu dia nggak tahu. Ketika dia udah ketemu, dia jadi tahu nih. Dia jadi tahu si cowok itu tuh umurnya lebih tua gitu kan dari dia gitu. Tapi endingnya dia pacaran. Dia pas ketemuan itu dia masih pacaran. Terus habis itu beberapa berarti posisinya dia udah pacaran kan? Udah pacaran beberapa bulan lah. Terus habis itu habis ketemuan beberapa hari kemudian, beberapa selang waktu lah gitu, dia putus. Katanya dia mau nikah, ditinggal nikah. Jadinya putusnya karena dia tinggal nikah. Tapi berapa lama kemudian dia ketemu? Beberapa lama kemudian dia ketemu. Taunya si cowok ini nganterin paket si cewek ini. Wah, dia mesen paket gitu loh. Keren gitu. juga ya. Ketemu mantan. Keren juga sih. Mungkin mantan si cowok ini mungkin udah punya anak kali ya. Mungkin udah punya anak ya, karena kan posisinya jauh banget ya, beda 13 tahun ke 23 tuh beda 10 tahun. Gila banget sih. Kayak pacaran sama om-om. Gila banget sih. Tapi emang kalau menurut gue cinta itu emang gak mandang usia sih. Kan ada yang bilang emang cinta itu buta, gak mandang usia, gak mandang rupa gitu.
Cuman emang nggak banyak juga yang emang mandang rupa tuh. Ngebahas tentang mantan, lu ada nggak sih yang lo suka gitu di kampus lo sekarang? Kan lu udah lama ngejomblo nih kayaknya nih kelihatannya nih kan. Apa lu masih susah move on gitu dari mantan lo? Enggak sih, udah move on sekarang. Udah move on. Udah move on. Awal-awalnya sih susah kayak gitu. Kalau misalkan dibilang lagi suka sama orang, sebenarnya dibilang suka tapi kayak nggak ada. Dibilang nyaman tapi ada gitu. Tapi Berarti, belum suka sama itu orang gitu. Cuman sekedar nyaman kayak gue tuh pengen ada yang perhatiin tapi gue juga nggak mau dia jadi sama gue gitu, ngerti nggak sih? Lu terlalu egois. Lu terlalu egois sih. Lu nggak boleh kayak gitu sih. Lu harus memilih mau sama dia atau enggak gitu. Kalau enggak ya lu cabut gitu. Tapi gue nyaman gitu sama dia. Mana sih? Kalau lu sendiri gimana? Lu ada kan? Ada cowok atau di kampus? Di kampus, di kelas gitu, sekelas. Ada lah. Enggak, kos kelas mah nggak ada. Kelasan gue cewek semua BTW nih. Sama sama kelasan gue cewek semua. Cuman kalau untuk suka mungkin pernah ada, tapi orangnya nggak jelas. Jadinya gue lebih baik memilih untuk pergi. Ngerti nggak sih? Kayak ya udah gue lebih baik pergi aja deh. Gue nggak mau deket sama dia gitu. Karena posisinya gue juga nggak mau pacaran dan gue sadar diri. Jadi cowok ini tuh punya deket banyak cewek gitu, ngerti gak sih? Temennya tuh dia lebih suka main sama cewek, jadi gue kayak ya udahlah, gue mundur gitu kan. Dan cewek semua? I don't know. Dan ya udah akhirnya gue kayak ya udah gue nggak mau deket sama siapapun sampai emang nanti ada waktunya. Kampus ya. Ayo lanjut. Tadi sampai mana? Tadi sampai Gak usah grogi, girls, gak usah grogi, santai aja, tarik nafas, buang dari bawah. Jangan dong, ntar bau. Di kampus Emang gak ada yang gue suka? Emang gak ada yang lu suka atau lu taksir atau gebetan gitu mungkin? Kalau dibilang suka, ada. Kan kalau menurut gue definisi suka, cinta dan sayang itu berbeda. Kalau cuma sekedar suka mah ada. Yang kayak cuma sekedar lihat ih ganteng deh, ih keren banget deh gitu doang sih ada gitu loh. Banyak. Enggak juga sih. Gue kan tipe orang yang enggak, maksudnya susah, kriteria gue tuh susah, ngerti gak sih? Banyak maunya, ngerti gak sih anaknya? Banyak mau tapi gak sadar diri gitu. Ngerti kan? Ya gitu. Ya lu sendiri gimana? Gue denger lu lagi deket sama kakak tingkat ya. Deket doang. Oh iya, tadi ada yang pengen cerita ya tentang pengalaman sama pacar. Sama mantannya. Itu lucu banget. Itu kayak lucu banget. Jadi jangan disebutin namanya, dia enggak dong, dia nggak mau jadi disebut. Nggak mungkin gue sebutin namanya, nggak mungkin. Jadi tuh awalannya dia kenal sama si cowok ini karena di aplikasi di Facebook ya. Mungkin emang zaman dulu mah kayak gitu kan. Gue jadi inget dulu gue punya teman, dia kenal cowok gitu di Facebook. Terus kan dulu palsu banget nggak sih? Iya. Kadang fotonya beda sama aslinya. Iya kan. Nah, temen gue waktu itu dateng lah, udah pacaran berapa bulan, terus ketemuan tuh sama cowok itu. Sumpah sih ngakak banget. Ternyata zong banget sih. Jadi ini ada cerita seseorang, dia dulu deket sama si cowok ini, kenal sama si cowok ini di salah satu chat atau aplikasi yang Facebook tapi di chat di grup pencarian jodoh gitu kan. Ya nggak sih, bener ya? Aplikasi Tantan. Ya. Jadi si cewek ini kejebak dulu, umurnya 13 tahun 13, kan si ceweknya. masih SMP. Terus si cowoknya ini umur 23 lah gitu kan. Tapi karena si cewek ini nyaman, jadi ya udahlah. Awalnya dia nggak tahu kalau umurnya dia tuh segitu gitu. Dia tuh cuman sekedar chatan gitu doang, kayak apa sih kalau Facebook apa namanya? Message itu ya. Ya gitu doang. Tapi seru juga sih ya. Pas ketemu malah
malah Tapi nggak zong lah ya, Nggak. cuma beda umur jauh banget jauh beda kan. Tapi umur. ya nggak apa-apa lah, namanya cinta dan nyaman mah nggak mandang umur, ya nggak sih? tapi tuh dia ngiranya tuh dia udah demen sama om-om karena bedanya 10 tahun. Mungkin dulu gitu. pemikiran seorang anak kecil Anak kali ya. bocah. Terus sampai akhirnya sekarang udah jadi mantan, mantan dan ketika dia mesen paket ternyata dianterin sama Mantan. mantannya. Oh, keren juga ini ceritanya. Keren juga gitu. Kadang juga ada juga tuh yang kayak dia mesen Gojek, dia mesen ojek online lah. Terus yang datang tiba-tiba mantannya. Ya nggak sih? Ada juga yang kayak gitu. Kadang jadinya kayak ya udah anterin aja, nggak usah chattingan lagi. Iya. Takutnya CLBK. Iya bisa, tapi nggak apa-apa, itu hal yang tidak buruk juga sih gitu kan. Tapi menurut lu, kita ngomong-ngomong tentang CLBK nih ya, menurut lu kalau misalkan balikan sama mantan itu oke nggak sih? Menurut lu kalau misalkan lu diajak balikan sama mantan, menurut lu oke nggak? Kalau masih sayang sih oke-oke aja, nggak ada yang salah. Kalau misalkan dia mau berubah, kalau menurut lu? Kalau menurut gue sih, gue pernah sih balikan sama mantan gue, tapi yang mantan yang kayak cinta monyet doang sih, yang dulu SMP gitu. Cuma sekedar bebeman. Iya, tapi satu sekolah sih waktu itu. Oh, gue tahu tuh cowoknya. Kalau menurut gue sih untuk balikan sih enggak ya. Kalau untuk yang Kenapa? sekarang. Tapi lihat dulu nih putusnya karena apa. Ada yang pacaran putus emang karena putus, ada juga putus karena untuk menikah. Ya enggak sih? Oh, pernah ditinggal nikah? Ya enggak pernah lah. Ya enggak pernah sama siapa, enggak pernah gitu kan. Kalau menurut gue, kalau untuk balikan sama mantan itu kayak kita baca buku yang sama 2 kali, endingnya sama aja. Kecuali emang diri kita pribadi, diri kita masing-masing itu punya komit yang sama, visi misi yang sama, dan akan mengakhiri hubungan pacaran kita ini dengan hubungan yang lebih sah Serius. lagi, lebih serius lagi gitu. Gitu guys. Kalau gue tanya, kira-kira target nikah lo umur berapa? Duh, masih lama anjay. Ya kan namanya hidup itu Target harus punya sih. tujuan gitu Iya kan. sih, target umur 24-an. Umur Mungkin 24, kalau oke. udah ada jodohnya ya, amit. Ini bisa nih kita obrolin lagi ya nanti tentang Pernikahan. Tapi bukan yang lebih ke agama, bukan sih, maksudnya lebih general aja gitu. Perspektif kita tuh kayak gimana tentang pernikahan muda itu gitu. Gitu. Jadi pokoknya tentang mantan terindah ini buat siapapun mantan kita. Mantan. Ada pesan gak sih buat mantan-mantan? Kalau pesan sih ya kan dia udah bahagia kan, semoga bahagia terus ya kan, langgeng sama pasangan yang sekarang. Dan untuk mantan gue yang terakhir, jadi dia tahu alasan gue mutusin dia dulu kenapa. Ya kalau misalkan dia mau minta balikan lagi, maaf aja. GR. Tapi maaf aja sih, karena insya Allah gue nggak mau pacaran ya kan. Insya Allah. Amin. Insya Allah ya kan, kita harus menjaga diri untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Jadi udah itu aja guys, podcast pertama gue tentang mantan terindah. Sebenarnya ceritanya emang random dan kita nggak buat teks sama sekali ya, jadi kita cuman langsung mengimplementasikannya langsung gitu, nggak dibuat teks gitu. Semoga suka, jangan lupa di share, di like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan kalian mau kita ngebahas apa lagi, tulis di komentar ya. Thanks for listening. Bye bye, see you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.